Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya sore ini masih kehadiran ini kayak ayah saya sendirilah, Pak Ganta, Kepala Dinas Kominfo. Jadi cerita sedikit ini awal saya daftar ke Waikanan juga Pak Ganta itu kepala BKD zaman itu ya, Pak Iya, Ganta ya. betul. Jadi sebelum nanti kita bahas-bahas banyak lah tentang tugas kita atau hal-hal lain ini ikutan podcast ini Pak Ganta jadi media informasi. Jadi bisa Iya. apa saja perizinan, UMKM kita bahas ini. Ini hari ini terima kasih atas waktunya Pak Ganta. Iya, Mungkin sama-sama. bisa cerita sedikit dulu lah Pak Ganta ini awalnya karirnya mungkin kenapa pulang lagi kayaknya sudah pernah ke provinsi atau balik lagi ya Pak Ganta ya. Mungkin boleh lah cerita-cerita sedikit lah dengan Pak Ganta ini. Boleh. Jadi kita awali dari CPNS. Oh, ya. boleh kita cerita dulu lah. Santai aja nih ya. Waktu kita jadi CPNS tahun 91 yang lalu itu kita memang di Biro Kepegawaian, penempatan awalnya. Dari Biro Pegawaian itulah dari selama 6 bulan kita dibagi-bagi tugas dengan SPT oleh Pak Gubernur ke biro-biro yang lain. Jadi CPNS yang lalu itu memang dia ditugaskan di rolling itu kan, untuk ditempatkan di 2 bulan di biro ini, 2 bulan di biro ini, 2 bulan di biro ini. Jadi selama kalau nggak salah itu 6 bulan. Setiap 6 bulan. Enggak, 2 bulan Oh, 2 sekali. bulan sekali. Iya. Oke. Saya 2 bulan. Setelah saya dari Biro Kepegawaian itu udah 6 bulan. 2 bulan kemudian kita di rolling di Biro Perekonomian. Kemudian 6 bulan kemudian itu di rolling lagi kita di Biro tentang agama itu kesejahteraan. Iya, Kesra. Kemudian 2 bulan lagi kita di rolling di Biro Pembangunan. Ya sampai 6 bulan, kalau nggak salah terakhir itu di Biro Keuangan. Lalu kemudian balik lagi ke Biro Kepegawaian. Nah itulah kita di CPNS waktu itu. Nah di Biro Kepegawaian nggak nyampe kita 3 bulan, entah apa daya tariknya Pak Wali Kota dengan saya waktu itu. Ditarik Pak ya. Mungkin karena waktu dia mengurus tentang kepangkatannya mungkin atau tentang kepegawaiannya, dia di Biro Kepegawaian, saya tanpa perintah kita laksanakan untuk Tarik Pak ya. ya oleh punya Pak Bupati, punya Pak Wali Kota. Nah nggak lama dari situ saya ditarik oleh Pak Nurdin ke Kota Madia. Jadi masih CPNS kita itu di Kota Madia. Alhamdulillah di Kota Madia kita dimanggang di bagian kepegawaian. Ingat sekali waktu itu Pak Amir Hasan itu kepala kabaknya. Masih ingat ya Pak Ganta. Kalau kepala biro saya di Biro Kepegawaian itu Pak Rojali Daud namanya. Almarhum semua ini udah. Selama 3 bulan kita di bagian kepegawaian, entah gimana ceritanya kita masih CPNS dilantik jadi Kasubag oleh Wali Kota, jadi Kasubag pengendalian di bagian pembangunan. Saya sendiri ya perintah ya siap saja ya, ya. siap. Nah disitulah saya mendapat panggilan waktu saya masih jadi Kasubag pembangunan, dapat panggilan jadi mengikuti prajabatan. Nah, prajabatan dulu zaman saya itu sebelum prajabatannya itu pertama yang kita jalankan itu adalah Latsarmil. Oh, dulu masih Latsar. Ya, ada Latsarmil di Jalan PO itu tempatnya 3 bulan. Setelah Latsarmil kita dipanggil kembali di Diklat provinsi waktu itu kan. Kemudian kita ditugaskan selama 2 bulan itu PKL.
saya kebagiannya ke Lampung Tengah. Lampung Tengah waktu itu di kecamatan apa itu lupa saya itu. Udah banyak lah pengalamannya Pak Ganta, sudah muter-muter lah. Selain di kota Bandar Lampung, gimana lagi tuh Pak? Selain dari kota Bandar Lampung sebenarnya tetap di Bandar Lampung tetap di itulah, yang mutarnya di situlah, iya. Jadi kembali lagi tadi yang sekarang apa itu cadangan apa? Oh, komponen cadangan. Komponen cadangan memang pegawai negeri itu wajib waktu itu. Kalau yang dulu lalu. emang diwajibkan. Diwajibkan, dia harus ikut latsar bagi golongan 2 latsar mil bagi golongan 3 dulu. Makanya menjelang hingga prajabatan itu kita itu hampir 8 bulan. Baru apa itu disesuaikan jadi PNS. Nah, kita lanjut ya. Jadi PNS itu di kota ya? Iya, Nah, di kota. PNS, terus pulang ke Waikanan deh. Kalau dari Ya. pulang ke Waikanan tahun berapa sih? Pak Ganta balik lagi ya pulang kampung nih. Ya, kembali waktu saat 99 itu kebetulan saya juga waktu itu 99, 98 akhir 99 itu saya jadi kabak ekonomi terakhir. Sebelum saya kabak ekonomi, saya jadi kabak TU dan sebelumnya itu di tata kota, di dinas tata kota. Sebelum kabak TU dikasih di tata kota. Banyak lah ya. Banyak. Nah, belum nyampe 3 bulan saya dilantik jadi kabak ekonomi, Waikanan kabupaten jadi kabupaten. Oh, baru lahir kabupaten. Ya, dari kabupaten saya dapatlah SK dari gubernur untuk ditugaskan ke kabupaten yang baru, Kabupaten Waikanan. Ya. Lahirnya kan 99. Ya, di tahun 99 itu. Rupanya status sama-sama kabak. Oh Ya, iya. jadi kabak apa itu kepegawaian. Oh, iya. Gitu, ya. Nah, di kabak pegawaian kita hingga selesai kabak kepegawaian kita memperjuangkan bagaimana tren waktu itu kepegawaian meningkat menjadi badan. Oke. Mas Pak Ganta jadi kabak pegawaian. Ya, waktu itu saya masih kabak pegawaian. Nah, oleh Pak Tamanuri saat itu bupatinya saya dipanggil diminta untuk meningkat jadi kepala dinas di Spenda waktu itu. Tapi saya nolak karena penasaran UP ini belum jadi BKD badan. Jadi kita masih merintis itu ya. Ya, nah disinilah masuklah yang ngisi di Spenda itu adalah Pak Erwan Sari waktu itu. Ya, yang kita tetap jadi kabak pegawaian, tapi kita palangan kita merintis jadi agak kita itu merasa kok Waikanan itu tertinggal untuk jadi badan, saya jadi ada tanggung jawab untuk mengantar itu. Nah, alhamdulillah jadi juga. Ya, jadi ini kalau ada target kayaknya harus selesai dulu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kurang puas kalau Kurang puas ya. kurang puas rasanya kan. Alhamdulillah jadilah kepala BKD dan kebenaran yang dijadikan diri kepala BKD-nya ya saya. Iya. Jadi ya pertama ketemu Pak Ganta juga waktu itu dengan kepala BKD ya. Waktu saya daftar. Daftar di ini SPDN. Ya. Ini sekarang penerusnya malah anak Pak Ganta ini. Semoga juga ini generasi selanjutnya seperti Pak Ari ini lebih hebat lah ini. Sekarang udah gelar doktor kan ya. Anaknya Pak Ganta juga bisa meneruskan estafet ya. Ya. Jadi mutar-mutar lah dari udah sampai staf ahli juga masalah Pak Ganta ya. Jadi saya dari pegawaian kemudian tuh rolling kemudian jadi asisten 3. Setelah asisten 3 ada 1 tahun 4 bulan di asisten itu ya waktu itu kabak umum saya itu Pak Ali Rahman. Zaman itu ya. Sekarang Pak Wakil. Pak Wakil pimpinan kita sekarang. Itulah perjalanan biasa itu. Setelah dari saya asisten ditugaskan dipercaya saya jadi sekwan. Oh iya, sekwan. Saat waktu sekwan
perjalanan terus sehingga saya akhirnya dipindahkan lagi di rolling menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Dari pertambangan energi kita dijadikan di rolling lagi jadi Dukcapil, Kadis Dukcapil. Setelah Dukcapil kita jadi Dinas Koperasi. Udah hampir semua. Dari Dinas Koperasi kita masuk staf ahli. Baru terakhir. Staf ahli, baru terakhir dari staf ahli kita Dinas Kominfo, dipercaya Dinas Kominfo. Karena Kominfo ini Ini agak tinggalan walaupun udah sebentar dari Sekwan saya masuk staf ahli juga waktu itu. sempat staf ahli dulu. Iya, walaupun itu 1 minggu Pernah pengalaman ya. Pengalaman. Jadi terakhir sekarang di Kominfo ya. Ya, Percayaan Bupati Kominfo. lagi ini ngurusin Kominfo ini banyak yang diurusin juga Pak Ganta nih. Iya. Karena sudah ada pengalaman jadi ngurus ya, perizinan tower di situ. Mungkin wartawan juga di situ ya rumahnya sekarang ya. Jadi kalau terkait yang kita terakhir dulu lah yang masih sekarang ini. Jadi pas di Kominfo Pak. Jadi ada berapa bidang sih Pak yang di Kominfo itu yang paling banyak kegiatan di mana sih kalau Kominfo itu Pak? Bidang yang di Kominfo itu ada 3 bidang, 1 sekretariat. Sekretariat. Bidang TIK, teknologi informasi komunikasi ya. Kemudian itu bidang statistik dan persandian dan bidang kehumasan. Oh, bidang kehumasan. Ya. Sejak 1 tahun sudah 2021 Humas tadinya di sekretariat bergabung dengan protokol dan kehumasan. Nah, ini Humas rupanya ada perubahan nomenklatur itu masuk ke Dinas Kominfo. Berubah pula lah nomenklatur sekarang yang ada. Ya, menyesuaikan lah. Ya. Apapun itu menyesuaikan gitu. Jadi kalau ditanya apa itu yang paling sibuk, pada prinsipnya sibuk semua sama. Tergantung pada versi kinerja kerja yang ditugaskan. Kalau dia beda-beda, artinya ada yang nggak beres ini, ada yang nggak kerja ini. Kira-kira seperti itu. Kalau TIK itu informasi lah. Kayak media ini juga sebenarnya informasi juga ya, sama lah. Cuman kita ini kan dengan Waikana ini luas Pak. Jadi kan ada daerah-daerah yang mungkin informasi kita susah tuh disampaikan ke masyarakat. Ini kalau Pak Ganta nih mana sih kecamatan mana yang kayaknya bakal ketinggalan terkait mungkin sinyal lah mungkin atau ada blank spotnya lah di Waikana ini mana yang paling susah kayaknya Pak? Sepertinya hampir rata-rata sudah bisa semua dan rata-rata ada yang nggak bisa blank spot. Di kecamatan ada satu kampung mungkin. Kira-kira seperti itu. Mungkin alam ya. Alam ya. Atau mungkin ada kekurangan tower itu antena yang menangani internet kan sana. Mungkin kalau untuk mengatasi itu ya harus direncana betul artinya kan dengan cara mungkin internet kampung kan. Jadi kalau dia memang sangat kita butuhkan itu terkait pada pandemi ini kan, itu terkait pada komunikasi jarak jauh, sekolah jarak jauh, semua serba jarak jauh ini karena dibatasi kita dalam keluar di pada rumah lah gitu kan, keluar juga kan kita harus hati-hati, terbatas lah artinya kan. Yang paling aman itu sebenarnya ya alat komunikasi inilah, informasi komunikasi, artinya kita butuh tower atau menara atau GPS yang lain kan itu untuk mempermudah itu ya. Di setiap kecamatan itu kayak di Bardatu mungkin. Bardatu itu kayaknya Banjarmasin karena lokasi di bawah. Jadi kan memang kontur alam Waikana memang berbukit-bukit ya. Berbukit-bukit bergelombang-gelombang. Iya. Jadi memang kedepannya semoga ya kita nggak ada lagi yang black spot lah. Iya. Sebenarnya kalau Dinas Kominfo itu hampir setiap saat kita mengusulkan minta bantuan dari kementerian, apakah kita diluncurkan dapat program tower dari kementerian sendiri atau dari kementerian sendiri untuk
pengusaha-pengusaha vendor itu tower itu untuk didatangkan ke Waikanan. Waikanan. Oke. Pasti mereka itu tadi kelayakan dulu ke Dia ke ngeliat dulu Waikanan. ya? Ya, karena terkait pada bisnis. Nah, ini yang kayak Orang bisnis nih. Ya, Ya. kalau bisnis kita berarti ngitungnya bisnis juga nih. Nah, Ini kalau pengusaha-pengusaha tower di Waikanan ini menurut Pak Ganta itu sudah nurut-nurut nggak? alhamdulillah Ada, sebetulnya ada. ya. Sebetulnya baik-baik, Baik. bagus-bagus dia. Hanya Kita karena perlu ta- diingatkan saja. ya satu ya perlu pengawasan, monitoring di monitoring. lapangan itu harus diwajibkan lah, kita harus ada tim gitu kan. Kita tangani, apalagi kita terkait sekarang ini kebetulan di zaman saya tower ini ada retribusinya. Oke, ya syukur. Yang sebelumnya itu belum. Nah, jadi agak sedikit nekan sesuai dengan aturan, ya ketentuan yang kemudian itu kelayakan bahwa kabupaten kita dan meniru kabupaten-kabupaten kok bisa kok kenapa kita Waikanan nggak Waikanan bisa? tidak Itu bisa kuncinya. gitu. Kalau yang lain bisa kenapa kita enggak ya? Ya. Terima kasih nih Pak Ganta. Jadi sempat kemarin juga ada yang kita ingatkan juga nih tower nih. Iya. Iya kan kalau saya dengar. Jadi kita sama-sama juga lagi ingatkan mereka. Iya. Sampai Pak Ganta marah-marah katanya kemarin gara-gara tower ini. Gimana itu ceritanya itu? Ya, tower ini begini sih. Terutama penaikan retribusi lah. Oh ya, penarikan retribusi. Kita sedikit menjual nama pimpinan yang lain lah. Kita jual kena pengalaman Pak Susilo mungkin kan, Oh iya. di mana itu menangani tentang masalah tower kan. Di Riau dia. Iya di Riau kan berhasil, kan gitu kan. Nah ini kan bisa kita jual untuk sedikit menegaskan kepada yang punya tower kan, vendor yang punya pengusaha. Kalau tidak akan terjadi seperti ini loh, yang pernah ditangani oleh Pak Jaksa kami di Jambi di Riau. Di Riau. Ah, Pak Jaksanya ada nih, masih ada. Sama orangnya. Pak Jaksanya ada di Waikanan sekarang, silahkan kan gitu kan, satu kata kan. Kedua, kalau tidak dibayar tahun ini berarti Bapak adalah nonggak. Di tahun berikutnya harus dibayar tahun lalu dengan tahun sekarang, kan gitu kan. Nah, tapi dengan yang kira-kira susah dimengerti ya terpaksa kita keras dikit lah. Boleh lah. Ya, Pak Ganta kan orang asli nih. Jangan ngacak-ngacak di kampung saya. Iya, kan kira-kira seperti itulah. Tapi yang yang mengerti enak. Iya. Tapi alhamdulillah itu pikti-pikti lah awalnya waktu yang lalu itu kan. Dinamika lah. Ya, Bisa, fiktif gitu. yang separuh mengerti, yang separuh agak sedikit-dikit ngeyel, terpaksa kita Paham. Iya. Nah, karena nggak semuanya juga nurut-nurut amat ya. Iya. Terus terkait yang tadi pindah tuh dari nomenklatur berubah tuh jadi kehumasan sekarang wartawan mungkin di bawah Pak Iya. Ganta juga ya. Ada berapa sih kita nih kelompok yang terdaftar nih mungkin ya di komisi? Kalau kita punya beberapa macam gitu ya. Oh, kita ada Ya. beberapa macam. Kalau yang namanya terdaftar ya. Terdaftar itu media kita itu 445. Media. Iya. Kemudian kita kan sekarang tidak manual lagi, gunakan Oke, aplikasi, namanya aplikasi Sairagom. Oh, saya ragu. Ya, sistem informasi online lah ya. Jadi Sairagom namanya kan. Nah, dengan menggunakan aplikasi Sairagom dari yang terdaftar 440 ini, media yang memenuhi syarat itu ada 302 kalau salah. 302. Yang memenuhi syarat yang kita keluarkan saat sekarang. Nanti syarat yang pembukaan kedua itu mungkin ada pengetatan kembali. Mereka harus harus mengikuti juga ya. Ya, kita harapkan kan media kita wartawan khususnya ini bisa profesional, bisa bersaing dengan kabupaten provinsi yang lain. Betul. Jangan begitu-gitu aja. Itu harapan saya kan gitu kan. Harapan kita semua lah. Harapan kita semua kan gitu kan. Sehingga nanti benar-benar setiap media wartawan kita itu udah profesional.
kan gitu kan. Berkompetensi. Berkompetensi baik, bagus kan gitu kan. Itu kira-kira itu arah sasarannya itu seperti itu kan. Tapi dalam hal ini siapa yang lulus dari Seragom apa itu yang telah terkualifikasi itu bukan harus bisa kerja sama. Iya. Kan itu kan. Tapi kalau mau bekerja sama baik dari Dinas Kominfo melalui Dinas Kominfo bisa. Inilah runjukannya. Dari DPR kan ada juga tuh. Oh, iya. Inilah runjukannya. Mungkin dari perusahaan PSMI itu inilah runjukannya. Kita kasih aturan yang rujukan. Ya, inilah macam runjukan apa dari apa TSP sendiri kan. Kalau ini jangan keluar dari 302 tadi. Kan semuanya 445 tadi kan 400 itu. Nah, kalau kita salah kita kan berarti kan artinya tidak baik lah gitu kan, tidak boleh gitu kan. Tidak diperbolehkan. Nah, itulah gunanya kita mensortir itu sesuai dengan ini. Juga tuh berat juga tuh. Kita di blank spot di mana jaringan kita lancar terus. Kalau nggak salah di Baradatu dulu ada hotspot area, Pak. Iya. Itu belum semua kecamatan juga bisa kita majukan kayak hotspot area-area seperti itu, Pak ya. Belum. Tergantung juga ya, tergantung situasi kondisinya bisa enggak. Area itu kan tergantung ada IP-nya. Ya, kebetulan kita kan ada apa itu ada jaringan Ethernet yang dari kita apa itu kontrak dengan apa itu Icon Plus. Icon Plus ya. Ya, dengan Icon Plus. Nah, ini kita diberi apa itu 11 apa kalau nggak salah. 11 titik ya. 11 titik itu digratiskan oleh dia. Oleh dia kan. Nah, titik-titik ini salah satu yang bisa ini di Baradatu. Iya, Baradatu. Di Bedeng ada kan gitu kan. Kemudian di beberapa titik di Belambangan Kumpu, ada yang di Guntur kan. Spot-spotnya lah. Ya, itu sebenarnya bantu masyarakat juga lah. Ya. Tempat-tempat biar bisa kumpul ya. Iya. Banyak kalau tugas Pak Ganta ini kalau riwayat pekerjaannya, pengalaman kerjanya banyak sekali nih. Kalau bahas satu-satu bisa sampai malam ini. Apalagi tahun ini pengabdiannya masih diharapkan mau pensiun juga Pak Ganta. Iya. Jadi kalau menanya pekerjaan banyak sekali itu. Jadi saya malah mau bertanya yang hal-hal yang lain lah. Ini kan Pak Ganta ini pulang 99 pas terbentuk Waikana pulang nih. Iya. Jadi kan kalau dari sistem bukan ya adat lah maksudnya ini Pak Ganta ini kan memang salah satu ya kebuayan di Kabupaten Waikana. Ini orang-orang pada pengen tahu juga nih. Jadi Pak Ganta ini kan ya kalau dulu pesirah atau raja lah ya dalam arti susunan ininya ya. Jadi ini setelah pensiun mungkin bakal lebih concern lagi nih ngurusin adat lagi nih, gimana nih Pak Ganta nih? Ya. Gimana nih? Sebetulnya concern untuk ngurus adat itu satu keharusan. Harus ya, malah wajib. Ya. Hanya kita punya cara ya seperti kayak kita pegawai inilah. Ada yang mewakili penglaku istilahnya pelaku yang irpati kan gitu kan. Nah, tidak harus kita sebagai penyimbang marganya. Oh, Pak Ganta penyimbang marganya. Ya, penyimbang marganya untuk laksanakan itu. Cuma mereka harus lapor. Oke. Ya, ada kegiatan di sana harus ketemu dulu lapor. Ini mereka manggil saya, istilahnya Pak Sultan kan. Sultan, kan, ini ada kegiatan, ada yang mau kawin, ada yang mau ini, ada yang sunatan, akan diadakan titik canang, mau minta gelar, memberikan gelar, atau ada yang mau begawi pepadun, mau minta pepadun, kan. Nah, jadi kan kita ya, kalau kita setujui yang diajukan kita setujui, kalau kita ada punya kita sendiri ya gelar apa tentang nama pepadun apa rumahnya nama apa ya kita sendiri kan tetap juga dari mereka mengajukan kita yang mengukuhkan kalau ini yang cocok pantas, kita menghindari yang tidak pantas saja. Kalau udah masih pantas ya nanti dilaksanakan oleh penglaku adatnya kan gitu kan. Jadi Pak Ganta ini sebagai filternya juga ya, iya atau tidaknya dia cocok atau tidaknya. Ya harus seperti itu. Memang tugas penyimbang marga kalau ada harus seperti itu. Menjaga tantanan kemasyarakatan. Kita ini kadang-kadang udah kebablasan.
Sebenarnya adat itu bukan untuk intern saja, untuk keluar kan yang kita laksanakan ini kan budaya Indonesia ini salah satunya kan adat yang harus dilaksanakan. Itu kalau itu diikuti tata krama sopan santun kita dengan antar masyarakat baik sekali. Iya, betul. Bagus bener kan gitu kan. Ada tutur kata, ada ini. Enggak sekarang lu apa? Iya, iya. Gini, ya itu sebetulnya enggak boleh itu. Cuma zaman sudah Iya. seperti ini ya monggo-monggo saja asal masih ada apa itu batas-batasnya yang harus saling menghargai, saling hormat menghormati satu sama lain gitu kan. Asal nanti kalau nanti pada acara adat, nah di ruang acara adat itu ya harus menggunakan tantanan cempala wah ugi-ugi Pak Rikor ya cempala belas kan suka Iya, tidak iya, suka harus itu seperti itu kan ya. iya mau tidak mau kan itu kan itu kira-kira seperti itu. Saya dulu waktu Koikaran itu 4 tahun di rumah tua. Jadi nenek saya itu namanya Juwainal. Dia tahu adat lah. Ya, Iya. maksud saya kan dulu pisah-pisahan segala macam. Ini kan adat Iya. budaya Lampung lah. Iya. Ini Pak Ganta ini kan penerus juga penyimbang dalam arti bagaimana budaya Lampung ini kan terus-menerus ke generasi berikutnya nih. Ini Iya. kalau Pak Ganta pikir tuh gimana yang berikutnya ini estafet nih jalan lagi nggak Pak Ganta? Kan saya udah aksara Lampung lah bahasannya. Aksara Lampung kan sudah mulai ya nggak terlalu kelihatan lagi gitu loh. Gimana cara Iya. kita ini ya sebagai adat lah penyimbang warga bagaimana ngidupin lagi tuh Pak Ganta tuh. Ya harusnya seperti itu kita dapat berusaha untuk apa itu menghidupkan kembali tantangan adat budaya untuk sehari-hari. Salah satunya mungkin kita harus kerjasama apa itu dapat perhatian dari pemerintah. Misalnya kalau secara umum kan itu ada kepemudaan namanya KNPI. Kalau kita kan Lampungnya kan mau lima anak, gitu kan. Nah apa salahnya kayak gitu kan? Kalau dari pemerintahan itu menggerakkan Muli Merana itu, kan di dalam Muli Merana itulah ada pembinaan adatnya, budayanya, kemasyrakatannya, semua komplek, ya kan? Di olahraga bisa, ya komplek lah semua kan gitu kan. Bahkan itu lebih luas lagi karena ngebawa apa itu tatanan apa adat kita, budaya kita di situ. Gitu. Kita kan Waikanan nih. Ada 5 kubuaya. Iya, jadi Waikanan betul ada 5 kubuaya. Kenapa kita dinamakan Waikanan? Nah inilah cikal bakal kita kan Waikanan. Kenapa nggak bilangin Kabupaten Blambangan Umpu, Iya. Kabupaten Lampung terutara? Karena kita harus ngebawa tantanan adat budaya kita dari etnis Waikanan, suku Waikanan, semua berubah di situ saja. Etnis Waikanan, suku Waikanan, marga Waikanan, Kabupaten Waikanan. Iya kan? Ini yang harus kita pahami kan. Jadi artinya Waikanan ini adalah tidak lepas dari adat budaya yang ada di sini. Kaitannya maunya apa itu baik dari pembangunan dari ini dia ada simbol-simbol Lampungnya lah. Iya, betul juga. Gitu kan gitu simbol-simbol Lampungnya ya gitu. Nah, itu makanya kita sebut namanya Waikanan. Gitu. Jadi tidak menghilangkan Waikanannya itu. Kenapa di Tulang Bawang itu tidak kabupaten apa itu Manggala gitu kan? Kenapa dia kabupaten ini? Kan itu nama sungainya Tulang Bawang. Kenapa dia apa itu Kabupaten Tenggamus? kan gitu kan. Kenapa nggak Kabupaten Abung gitu kira-kira gitu. Hanya kita yang gunakan etnis. Waikanan ini satu-satunya kemungkinan atau entah yang baru. Itu menggunakan etnis nama apa itu sukunya. Iya, suku Waikanan. Karena ada Ngembang ada Kabupaten Waikanan. Inilah cita-cita dari turun-menurun nenek moyang kita yang ada Waikanan untuk mandiri dan berdiri sendiri. Bagus ya cita-cita dan dulu udah disusun ya. Berdiri sendiri kan gitu kan. Artinya lepas dari tantangan apa itu yang lain lah gitu kan. Jadi pakai dari kita untuk kita yang ada Waikanan ini. Itulah arahnya itu kan. Nah, karena seandainya dulu belum merdeka kan kita buat kerajaan Waikanan nih. Karena dunia ini sudah merdeka, ya Kabupaten Waikanan gitu kira-kira gitu. Mereka
kerajaannya bukan Pak Ganta itu. Dan awal dulu pasti juga ya keluarga Pak Ayahanda lah, Pak Ganta lah yang pencetusnya lah ya. Jadi buka Waikanan ini. Sejarahnya kan masih ada terus dibacain terus. Gimana caranya sebagai ya estafetnya lah Pak Ganta ini, bagaimana budaya kita tetap bertahan. Jadi saya malah pengen Pak Ganta ini pesan juga lah ke masyarakat bahwa ini jangan hilang lah. Tadi kita kalau rumah adat mungkin ada rumah adat yang di Kilo 5 itu ya. Kalau rumah adat yang gambaran misalnya, kita belum ada museum ya Pak? Belum ada. Jadi kalau orang Pak Ganta itu kan ada barang-barang peninggalan tuh, itu ditaruh di mana Pak? di lemari. Di lemari, belum dikeluarkan ya? Belum dikeluarkan. Kalau di Lampung kan ada museum Lampung. Jadi orang pengen ngeliat budaya kita misalnya. Ke Waikanan saya pengen lah peninggalan Waikanan zaman dulu, itu belum ada ya Pak? Belum ada kita. Nah inilah mungkin ada jadi perhatian dari pemerintah juga kan, karena model seperti itu kan ya di tangan pemerintah yang harus kan. Perpustakaan kita sudah ada, kan gitu kan. Nah museumnya kita belum ada, kan gitu. Nah museum ini kan kalau apa sih ngisi museum banyak sekali. Kita ini barang-barang pusaka, barang-barang lama atau jenis-jenis barang yang zaman yang lalu itu mungkin dari nenek moyang apa itu tulisan lontar segala macam itu pasti ada. Dan pasti tersimpan pada biasanya itu pada rumah-rumah ya kan dipelihara, tapi sekedarnya dipelihara, disimpan tadi kata saya di lemari. Alangkah bagusnya kalau itu ada museum kan kita bisa ada tempat nitip. Etalasenya kita lah. Ya, kita titip di museum ini kayak Bandar Lampung kan banyak titip kan. Jadinya barang Pak Ganta ada di museum. Ada juga di sana. Ya kita titip ya. Kita nggak bisa ngerawat ya kan supaya dilihat masyarakat lah gitu kan. Itu dari Waikanan ya dari Lampung lah, ini dari Waikanan mungkin kan, atau Lampung karena Lampung, Waikanan, Abung kadang-kadang budayanya itu bendanya itu hampir sama. Mirip-mirip semua. Iya, jadi mereka di sana kadang membawa nama Lampung lah itu. Lampung kalau detail ditanya baru ini dari Abung, dari Banggala, dari Waikanan gitu kan, kira-kira itu. Nah, alangkah bagusnya kalau di Waikanan itu ada museum sendiri kan gitu kan. Ya, kalau seperti itu kan kita artinya sangat menghargai hasil cipta karya nenek moyang kita. Mengingatnya lah. Ya, bukan jadi jimat, bukan. Ini kadang keliru kita. Malah jadi kalung. Jadi Pak Ganta mungkin bisa lah kita nyampaikan juga ke generasi yang nanti lah tentang untuk bahasa Lampung jangan lupa. Terus bagaimana nanti harapan Pak Ganta ya ada museum Lampung itu semoga bisa terwujud lah ya. Amin, pelan-pelan lah, yang penting kita sudah ada niat lah. Tapi estafetnya jangan sempat jadi terhenti lah. Karena saya juga orang Lampung juga awal-awal ke Waikanan masih belum belajar lagi. Jadi tugas ya mungkin disampaikan lah Pak Ganta nanti ke orang-orang bahwa kita jaga budaya kita ini ke depan dan semoga ada museum Lampung. Silakan. Iya. Ya harapan kita pada masyarakat khususnya kita orang Lampung, Lampung Waikanan jangan terlepas dengan adat budaya untuk anak cucunya. Dipelajarilah, dituntun, diikutkan dalam acara-acara supaya mereka tuh betah gitu kan. Kemudian itu jangan sampai kita ini yang penduduk Lampungnya itu kemungkinan ada hanya 40%, khususnya di Waikanan 60% itu mungkin pendatang. Dan insya Allah lah kalau pendatang ini masih sangat menghargai kita, karena kedatangan mereka sejak tahun 57 zaman ayah juga itu yang siap menyerahkan lahan 100 hektar gitu kan. Yang itu yang terjadi termigrasi umum. Kemudian disusul lagi dengan ada translok kan itu kan. Nah, mereka itu kan alhamdulillah sekarang kan masih menghargai kita. Tinggal kita kita harus bisa menerima penghargaan mereka yang pendatang itu kan itu kan. Nah, kalau mereka itu bisa kita bisa menghargai pada diri kita sendiri, sehingga yang menerima yang pendatang itu kemungkinan kan bisa dimodif tuh. Bali Lampung nadanya kan gitu kan.
Jawa, Lampung, kan gitu kan. Suka tidak suka mereka itu sudah jadi orang Lampung. Jadi apa itu putra daerah. Suka tidak suka hanya baru keturunan bukan dari orang Lampung. Nah, kebanyakan yang lalu juga orang Lampung ini kan, orang Lampung ini asal usulnya juga tadinya bukan Lampung juga. Karena sudah bertahun-tahun, 10, 100 tahun, kemudian sudah berbaur, sudah saling ngambil kan gitu kan. Ini akhirnya dari Lampung juga. Itu kan. Nah, hanya itu kira-kira banyak itu yang orang Lampung Wekanan khususnya itu dari pendatang sudah jadi orang Lampung, lupa kalau tadi asal usulnya mungkin dari Semendu. Pokoknya sudah Lampung Dari ya. ini ya sudah Lampung aja kira-kira seperti itu. Jadi kita sama-sama tolong baik yang dari kita orang Lampung Wekanan sendiri maupun orang yang pendatang untuk saling mengingati, untuk menghargai adat budaya setempat lah. Di mana kaki berpijak Di situ langit. di langit jinjing. Ya, bagus. Terima kasih Pak Ganta sudah bincang-bincang dari soal Kominfo sampai adat lah. Tapi dan informasi juga buat masyarakat. Terima kasih atas waktunya Pak Ganta. Semoga sehat terus. Sama-sama, alhamdulillah. Sampai paripurna dengan tenang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.